Seorang penyanyi yang pada masa remajanya mengalami kesembuhan ajaib berkat doa Padre Pio, kini mempersembahkan suaranya untuk melayani karya kasih Santo Pio. Dialah Robert Davi, aktor Hollywood yang kemudian beralih menjadi penyanyi dan menjabat sebagai duta besar kehormatan Yayasan Santo Pio. Robert Davi dikenal luas lewat lebih dari 160 peran film, termasuk The Goonies dan Die Hard. Ia memulai karir menyanyinya pada tahun 2011 melalui album pertamanya yang meraih kesuksesan besar. Pada tahun 2015, Davi resmi menjabat sebagai duta besar kehormatan Yayasan Santo Pio dan terlibat aktif dalam mendukung karya amal yayasan tersebut. Keterlibatan Davi bukan tanpa alasan. Ia pernah mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya ketika masih muda. Dalam sebuah kesaksian, Davi menceritakan, "Ketika saya masih muda, saya menghadapi kematian di rumah sakit. Ibu saya dan teman-teman keluarga saya menghubungi Padre Pio di San Giovanni Rotondo, di Foggia. Saat itulah saya menerima apa yang saya yakini, dan bahkan oleh para dokter disebut sebagai mukjizat. Sepanjang hidup saya, beliau telah menjadi penuntun dan penerang, dan saya berharap beliau dapat melakukan hal yang sama bagi kalian semua. Pekerjaan yang telah beliau lakukan bagi kaum miskin, termasuk melalui rumah sakit bagi mereka yang membutuhkan, bagi saya merupakan salah satu mukjizat Santo Pio." Sebagai bagian dari dukungannya terhadap Yayasan Santo Pio, Robert Davi merekam ulang lagu Meraviglioso, yang berarti, luar biasa, sebuah lagu berbahasa Italia tentang kehidupan dan iman. Lagu ini pertama kali direkam pada tahun 1968 oleh penyanyi dan penulis lagu Domenico Modugno. Dalam siaran pers, Yayasan Santo Pio menjelaskan bahwa Meraviglioso mengisahkan seorang pria yang berada dalam keputusasaan mendalam dan hendak mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sebuah jembatan. Ia dihentikan oleh sosok malaikat dalam wujud manusia, yang mengajaknya untuk tidak bunuh diri, melainkan melihat sekeliling dan menyadari keindahan dunia. Lagu ini juga mengingatkan bahwa penderitaan dan kesedihan merupakan bagian dari kehidupan. Karena pesan inilah, Meraviglioso dipandang sebagai himne yang sempurna tentang kehidupan dan iman. Lagu Meraviglioso menggunakan kisah simbolik tentang keputusasaan manusia untuk menyampaikan pesan tentang kehidupan, harapan, dan iman, dan bukan berdasarkan kesaksian nyata seseorang. Proyek musik ini diproduksi oleh Luciano Entertainment dengan dukungan produser Lee Cureri serta sejumlah organisasi Italia Amerika. Bagi Davi, merekam lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam, terlebih karena Domenico Modugno pertama kali membawakannya pada tahun yang sama ketika Santo Pio wafat. Mengenai perilisan Meraviglioso, Davi mengatakan kepada Yayasan Santo Pio, "Karena kita terus menghadapi begitu banyak tantangan pada masa-masa ini, saya merasa sudah sepantasnya merekam lagu ini, lagu yang sangat saya cintai dan membangkitkan semangat, sekaligus mendukung Yayasan Santo Pio, yang mempromosikan warisan Padre Pio, seorang santo yang sangat saya sayangi dan yang menyembuhkan saya melalui doa ketika saya masih remaja. Mungkin Padre Pio sendiri yang membimbing saya kepada lagu ini, karena menarik bahwa Modugno pertama kali membawakannya pada tahun 1968, tahun yang sama ketika Padre Pio meninggalkan dunia ini. Pendapatan dari lagu Meraviglioso digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan amal Yayasan Santo Pio. Lagu ini tersedia di kanal YouTube Yayasan Santo Pio, di mana setiap penayangan turut membantu karya amal yayasan tersebut. Selain itu, lagu ini juga dapat diunduh dalam format MP3 dengan harga sekitar $1 per unduhan melalui situs web Yayasan Santo Pio. Yayasan Santo Pio merupakan organisasi amal nasional yang mendukung berbagai inisiatif di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan budaya, dengan tujuan melestarikan serta memperkenalkan ajaran dan warisan Santo Pio dari Pietrelcina kepada masyarakat luas. Lagu ini sendiri dipersembahkan sebagai pesan pengharapan dan perdamaian di tengah pandemi global yang telah mengguncang banyak kehidupan. Setiap kali kita bekerja demi kebaikan, langkah kita tidak pernah benar-benar terbatas. Selalu ada bantuan yang datang, seringkali melalui cara yang tidak kita duga. Hidup para orang kudus ibarat alunan melodi yang indah bagi Tuhan, penuh pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Apa yang mereka cintai, terutama sakramen-sakramen dan warisan iman yang mereka tinggalkan, hendaklah kita hidupkan kembali melalui karya, doa, dan pelayanan kita. Dengan demikian, warisan itu terus bernyanyi, memberi harapan, dan menuntun banyak hati untuk tetap percaya bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia.